Dia adalah salah satu wanita Quraisy dan salah satu kerabat dari keluarga Nabi. Dia adalah putri Abi Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga saudara perempuan dari sepupu terdekatnya, Ali bin Abi Thalib. Dengan Rasulullah, ia mempunyai hubungan garis keturunan serta agama. Namanya adalah Fakitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ada juga yang meriwayatkan namanya Ummu Hani adalah Hindun, tapi yang paling populer dan paling banyak periwayatannya adalah Fakitah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sepupu-sepupunya, anak dari pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika orang tua dan kakek Nabi wafat, sang pamanlah yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas kasih sayang pamannya dengan memberi perhatian dan cinta kepada sepupu-sepupunya yang masih kecil. Diriwayatkan sebelum masa kerasulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar Fakitah. Namun, Abu Thalib menolak tawaran itu dan menerima pinangan Hubairah bin Abi Wahab bin Amr al-Makhzumi. Karena Bani Makhzum pernah menikahkan putri mereka dengan salah satu dari kabilah Abu Thalib. Sehingga untuk menjaga hubungan baik, kabilah Abu Thalib membalas perlakuan itu. Nilai inilah yang berlaku dalam tradisi Arab kala itu. Akhirnya Fakitah menikah dengan Hubairah. Pasangan ini tinggal di Mekah dan dikaruniai 4 orang anak. Yang tertua bernama Hani. Karena itulah Fakitah dikenal dengan Ummu Hani. Yang lainnya adalah Amr, Yusuf, dan satunya lagi adalah seorang anak perempuan bernama Ja'dah. Namun sayang, sang suami enggan memeluk Islam. Pada peristiwa Fatu Mekah banyak orang yang memeluk Islam, termasuk Ummu Hani. Namun sayangnya sang suami justru tidak mau bersyahadat dan malah pergi keluar Mekah meninggalkan Ummu Hani beserta keempat anaknya. Ummu Hani pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari penaklukan kota Mekah. Ia menceritakan, "Aku pergi menemui Rasulullah pada tahun penaklukan kota Mekah. Saat itu beliau sedang mandi dan putrinya Fatimah menutupinya dengan tabir. Kemudian kuucapkan salam. Beliau pun di balik tabir bertanya, 'Siapa itu?' Kemudian aku menjawab, 'Aku, Ummu Hani binti Abi Thalib,' jawabku. 'Marhaban Ummu Hani,' sambut beliau. Usai mandi beliau menunaikan sholat 8 rakaat dengan berbalut satu pakaian. Setelah sholat, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, saudaraku Ali bin Abi Thalib ingin membunuh seseorang yang aku lindungi, Fulan bin Hubairah.' Rasulullah pun bersabda, 'Sungguh, kami melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani.' 'Jika demikian, jelas masalahnya,' jawab Ummu Hani. Setelah ditinggal oleh sang suami, Ummu Hani kembali mendapatkan pinangan dari Rasul. Namun kali ini bukan hanya karena cinta, melainkan karena Rasul iba melihat Ummu Hani beserta anak-anaknya yang terlantar. Ummu Hani berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi mata dan telingaku. Akan tetapi, bukankah hak-hak seorang suami itu besar? Aku khawatir jika aku menerima engkau sebagai suami, perhatianku terhadap diriku beserta anak-anakku akan terabaikan. Namun apabila aku lebih mementingkan anak-anakku, aku khawatir aku tidak bisa memenuhi hak-hakmu baginda Rasul sebagai suami.' Mendengar jawaban Ummu Hani, Rasulullah tidak kecewa apalagi marah. Beliau bersabda, 'Sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy, karena dialah orang yang paling sayang kepada anak-anaknya, dan pada saat yang sama dia juga yang paling perhatian kepada suaminya.' Ketika Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah merasa begitu sedih. Dalam keadaan itu beliau sering menemukan penghiburan di rumah Ummu Hani. Keluarganya mendukung dan menghiburnya saat beliau sedang berduka. Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Dari rumahnya, di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, sebuah kemukjizatan pernah terjadi. Kediamannya yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummu Hani untuk melakukan sholat malam lalu tidur di sana. Malam itu, rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat paling mulia, Jibril alaihi salam, untuk menjemput Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanalah peristiwa Isra Mi'raj bermula. Perjalanan 1 malam menuju Yerusalem dan Sidratul Muntaha dimulai. Saat malam tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Ummu Hani berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, melainkan dari rumahku. Pada malam itu, beliau tidur di rumahku setelah beliau melaksanakan sholat Isya."
Dan seperti inilah Ummu Hani radhiyallahu anha sebagai perumpamaan seorang wanita yang penuh orisinalitas terhadap keluarga suaminya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang masih berketergantungan pada Ummu Hani karena akhlak dan karakternya yang baik. Setelah penaklukan kota Mekah, Ummu Hani mentelaah ayat-ayat wahyu dan menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia meriwayatkan dari Nabi puluhan hadis. Beberapa hadis tersebut ada yang memperjelas tentang hukum syariat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah dapat memilih. Jika dia mau, maka berpuasa. Dan jika dia tidak mau, maka dia boleh berbuka. Dan sabda Nabi yang menjelaskan bagaimana tata cara mandi besar. Seperti sabda Nabi, jika salah satu dari kalian hendak mandi besar, maka basuhlah setiap anggota badan sebanyak 3 kali. Dan beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani menonjolkan keutamaan ilmu dan kedudukan dalam risalah Samawiyah. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu adalah warisanku dan warisan para nabi sebelumku. Ummu Hani juga meriwayatkan bahwa dia sedang berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, beri aku petunjuk untuk suatu amal perbuatan, karena aku telah sepuh, melemah, dan menjadi gemuk. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah Allahu Akbar 100 kali, karena itu lebih baik bagimu daripada 100 unta. Dan katakanlah Alhamdulillah 100 kali, karena itu lebih baik bagimu daripada 100 kuda-kuda yang dibebani dan dilempari batu yang kamu bawa di jalan Allah. Dan ucapkan Subhanallah 100 kali, maka itu lebih baik bagimu daripada 100 budak dari Bani Ismail yang kamu bebaskan karena Allah. Dan ucapkan La ilaha illallah, maka kamu akan terhindar dari dosa. Dan termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan Ummu Hani adalah dari Abdurrahman bin Abi Layla. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat duha kecuali Ummu Hani. Sungguh, ia pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumahnya pada hari Fatu Mekah. Lalu beliau mandi dan melakukan salat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat salat yang lebih ringan daripada itu. Namun beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dan dari Ummu Hani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya, peliharalah kambing wahai Ummu Hani, karena ia pergi dengan kebaikan dan kembali dengan kebaikan. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang belum diriwayatkan. Ummu Hani radhiyallahu anha menyaksikan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian ia hidup sampai zaman Khulafaur Rasyidin hingga menjumpai Islam berkembang di luar Jazirah Arab. Sampai setelah itu dia merasa hancur dengan kesyahidan saudaranya, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Dan Ummu Hani pun meninggal tak lama setelah itu. Menurut riwayat yang paling relevan, ia menjadi salah satu wanita pada zaman kenabian yang dihormati, yang mendapat kemuliaan baik dalam agama yang lurus dan iman yang mendalam serta garis keturunan yang mulia.